Nah, menurut gua walaupun banyak sekali harapan dan banyak yang prediksi bahwa ini akan jadi waktunya si Empang, tapi gua somehow merasa ini akan jadi kemenangan untuk Jey Uso. Kenapa? Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum gua lanjut, jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Dan jangan lupa juga lu bisa dengerin WI Podcast di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jadi boleh di subscribe juga YouTube channelnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WI Podcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan berita-berita konten-konten terbaru terkait dunia wrestling. Dan episode kali ini tentunya kita akan mengupas tuntas prediksi wildcard dan apa yang terjadi menuju Saturday Night's Main Event yang akan terjadi di weekend ini gitu. Di Indonesia akan tayang di YouTube WWE di Minggu pagi. Nah, tapi sebelum itu karena episode sebelumnya gue tidak hadir ya di hari Senin kemarin, jadi sedikit recap dari SmackDown Jumat lalu, dan juga nanti gue akan lanjut ke recap sedikit apa yang terjadi di Monday Night Raw kemarin, dan baru kita akan bahas tentang Saturday Night's Main Event, termasuk official match yang sudah dikonfirm, kemudian promo-promo yang terjadi, build up yang terjadi, hingga prediksi dan wildcard menurut gua. Oke, yang pertama dari SmackDown tidak terlalu banyak update. Ada pertandingan dari MFT yang menurunkan Tama Tonga dan JC Mateo melawan Rey Fenix dan Shinsuke Nakamura yang akhirnya dimenangkan oleh MFT. Nah, terus kemudian yang menarik dari SmackDown adalah Ilya Dragunov yang baru saja merebut US Championship minggu lalu dari Sami Zayn. Ternyata unexpected buat gua, dia malah ngelanjutin Open Challenge untuk US Championship. Kalau kata dia, untuk menjaga, kasarnya menjaga marwah US Championship lah gitu. Unexpected karena Ilya Dragunov baru saja comeback, kayaknya bukan di posisi melakukan open challenge, tapi gue juga ngelihatnya mungkin ini cara biar storyline-nya berkembang, baik storyline-nya Ilya Dragunov maupun storyline secara title ya US Championship-nya ini gitu. Makanya open challenge-nya dilanjutin. Nah, kali ini yang menjawab tantangannya adalah Aleister Black yang masuk dengan sang istri Zelina Vega. Sepanjang pertandingan tentunya banyak intervensi dari Zelina Vega yang membantu Aleister Black. Tapi kemudian kejutan muncul dengan Damian Priest yang baru saja dibantai beberapa minggu yang lalu oleh Aleister Black dalam street fight atau no disqualification match atau semacamnya lah ya. Dan kemudian diakhiri dengan disemprot api Damian Priest, dan kemudian Damian Priest muncul di SmackDown dengan luka bakar di mata dari fireball-nya itu yang dari Aleister Black dan mengganggu Aleister. Sebenarnya nggak mengganggu secara fisik, tapi lebih ke kehadirannya bisa dibilang mendistraksi Aleister Black gitu. Sehingga Ilya Dragunov dapat momentum melakukan torpedo Moscow dan akhirnya mempertahankan US Championship. Setelah pertandingan Ilya Dragunov cabut, kemudian Damian Priest menghajar Aleister Black, kemudian melakukan Concerto, tapi di Zelina Vega menyelamatkan Aleister Black. Menurut gue dari sini sebenarnya perkembangan feud-nya Aleister Black dan Damian Priest belum selesai. Seperti yang gue bilang juga di ini Friday Night SmackDown sebelum ini? Gue lupa lagi, sorry banget. Sebelum Crown Jewel ya? Sorry banget lupa. Tapi intinya Friday Night SmackDown, Aleister Black dan Damian Priest ketemu. Dari situ endingnya dengan fireball itu dan juga dengan
intervensi Zelina Vega ya. Nah ini bisa dibilang akhirnya tidak clean, sehingga menurut gua feudnya masih akan berlanjut. Bisa jadi at the end sebenarnya salah satu dari Aleister Black atau Damian Priest akan ngerebut US title. Terus dari situ feudnya berlanjut untuk mereka berdua gitu. Nah tapi kapan itu akan terjadi, itu masih pertanyaan. Itu saja dari SmackDown. Kemudian kita lanjut ke Monday Night Raw, di mana ada pertandingan Nikki Bella versus Roxanne Perez yang dimenangkan oleh Roxanne Perez, diakhiri dengan Pop Rocks tentunya. Setelah match, Judgment Day mau menyerang Nikki Bella, tapi kali ini Stephanie Vaquer datang menyelamatkan Nikki Bella. Ini adalah balas budi dari Stephanie Vaquer yang diselamatkan sama Nikki Bella di minggu lalu dengan lawan yang sama. Gua ngelihatnya tuh kayaknya Stephanie Vaquer mau diarahin feudnya dengan Judgment Day, salah satu antara Raquel Rodriguez atau Roxanne Perez, yang nantinya mungkin akan lead ke comebacknya Liv Morgan. Jadi gue ngelihatnya Stephanie Vaquer feeling gue akan menghadapi Roxanne Perez. Roxanne Perez akhirnya berhasil ngerebut Women's World Championship, dan ketika dia berhasil merebut itu, Liv Morgan balik terus ngelihat kok Raquel Rodriguez dengan Roxanne sangat klop nih gitu, gue dilupakan kasarnya gitu. Terus kemudian ya Liv Morgan akan melanjutkan feudnya menantang Roxanne Perez, dan juga mungkin akan antara dia keluar dari Judgment Day atau Roxanne Perez yang ditendang gitu sih. Tapi gue ngeliatnya seperti itu karena aneh aja sih Stephanie Vaquer yang punya gelar juara dunia singles tapi diarahinnya tag team sama Nikki, dengan kondisi dia tidak punya storyline single sama sekali sejauh ini, bahkan sejak dia menang Battle Royale. Ya, jadi agak aneh aja menurut gua gitu. Kemudian yang kedua ada Bron Breakker versus LA Knight. Tentunya dengan intervensi dari Bronson Reed dan Paul Heyman, Bron Breakker akhirnya menang dengan spare-nya. Gua tidak melihat ada kelanjutan yang gimana-gimana banget, tapi ya jadi ya udah. Kemudian yang ketiga ada JD McDonagh versus Sheamus. Ini adalah hasil dari JD McDonagh dan Finn Balor sebenarnya datang ke Adam Pearce untuk minta rematch tag team titles-nya. Terus kemudian Pearce malah nyuruh mereka nyelesain masalah sama Sheamus yang katanya marah karena secara ilegal dieliminasi di Battle Royale untuk number one contender World Heavyweight Championship minggu lalu. Jadi Sheamus marah gitu. Terus sebenarnya Adam Pearce bilang pokoknya salah satu dari lo harus ngadapin Sheamus, terus JD McDonagh yang maju gitu. Dan akhirnya JD McDonagh menang dengan Avalanche Spanish Fly setelah Finn Balor sebenarnya membantu JD McDonagh menghantam Sheamus dengan tongkatnya itu sendiri gitu. Dan makanya jadi JD McDonagh bisa punya kesempatan untuk menang. Dan kalau nggak salah gue next week akhirnya JD McDonagh dan Finn Balor ini bisa dibilang berhasil membuktikan, dan dia akan dapat rematch dengan Dragon Lee dan AJ Styles untuk World Tag Team Championship lagi. Nah kemudian yang terakhir main event dari Monday Night Raw adalah Women's Tag Team Championship antara Alexa Bliss dan Charlotte Flair melawan Bayley dan Lyra Valkyria. Ini menarik karena Bayley dengan karakter Hagernya, dia mengirim tantangan ini lewat Twitter ke Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Bahkan Lyra Valkyria di awal episode sempat kayak kaget, terus kemudian nyari Bayley, sebenarnya mau mempertanyakan itu, tapi akhirnya ya udah tetap terjadi gitu. Dan matchnya seru banget, near falls-nya banyak, teamwork solid dari dua-duanya. Tapi pada akhirnya Alexa Bliss dan Charlotte Flair berhasil mempertahankan Women's Tag Team Championship dengan double natural selection di akhir. Nah post matchnya setelah itu Kabuki Warriors yang datang menyerang semua orang. Menurut gua dari sini kemungkinan Women's Tag Team Championship itu akan pindah ke Raw lagi setelah dipegang Alexa Bliss dan Charlotte Flair di SmackDown, karena di SmackDown gak ada kontendernya menurut gua. Sementara di Raw ada at least ada dua, Bayley dari Valkyria dan Kabuki Warriors. Bisa jadi Charlotte Flair dan Alexa Bliss juga pindah ke Raw secara tag team, bisa jadi. Tapi feeling gua ketika mereka kalah, kemungkinan mereka akan pecah dan mungkin akan ngambil jalur single lagi gitu. Nah mungkin yang jadi pertanyaan adalah Rhea Ripley dan Io Sky gimana? Apakah
Dengan Kabuki Warriors mengincar Tag Team Championship, Rhea dan Io Sky akan juga mengincar Tag Team Championship, atau dengan mereka sudah menang di Australia kemarin, udah selesai masalahnya dengan Kabuki Warriors dan mereka akan jalan lagi masing-masing mungkin mengejar Women's World Championship lagi dari Stephanie Fakir. Nah sampai sekarang itu belum ada kejelasan ya menurut gua. Itulah yang terjadi di Monday Night Raw. Sekarang kita akan bahas Saturday Night's Main Event yang kemungkinan akan sangat panas. Saturday Night's Main Event sudah ada 4 pertandingan yang terkonfirmasi dan 4-empatnya adalah match title. Jadi ini sangat menarik. Menurut gua 4 match title untuk durasi Saturday Night's Main Event yang relatif pendek, gua rasa sebenarnya udah cukup. Tapi sebenarnya mungkin masih ada satu slot lagi. Idealnya biasanya untuk PLA itu 5 pertandingan, 5 sampai 6 pertandingan gitu. Mari kita bahas satu-satu pertandingan yang ada di Saturday Night's Main Event. Yang pertama adalah single match untuk World Heavyweight Championship yang sedang vakan, yang akan diperebutkan oleh CM Punk dan Jey Uso. Keduanya sempat berhadapan face to face di Monday Night Raw kemarin, di mana Jey Uso membuka show dengan promo tentang fokus pada dirinya sendiri untuk memenangkan World Heavyweight Championship. Kemudian CM Punk muncul bilang dia senang Jey akhirnya percaya diri, tapi mempertanyakan seberapa jauh Jey bersedia untuk melangkah untuk menang gitu. Di situ tensinya meningkat. Dan kemudian di backstage Jimmy Uso sempat mengintervensi Jey karena Jey pas promo itu dia bilang dia berhasil ini karena dirinya sendiri gitu. Sementara kita tahu di Battle Royale World Heavyweight Championship kemarin Jimmy Uso 2 atau 3 kali menyelamatkan Jey sebelum dieliminasi. Mereka adu argumen soal eliminasi di Battle Royale, namun akhirnya ya saling respect aja gitu. Nah menurut gua walaupun banyak sekali harapan dan banyak yang prediksi bahwa ini akan jadi waktunya si Empang, tapi gua somehow merasa ini akan jadi kemenangan untuk Jey Uso. Kenapa? Ini dengan kemenangan Jey Uso di sini, ini akan jadi validasi egoismenya Jey Uso yang punya kebimbangan ya antara Jimmy Uso yang bilang dia kalah bukan karena Roman Reigns bilang Jey Uso itu kalah karena terlalu mikirin orang, sementara Jimmy Uso saudaranya bilang lo kalah bukan karena terlalu sering bantu orang tapi karena lo tidak percaya diri gitu. Nah dengan kemenangan di sini kemungkinan Jey Uso akan memvalidasi egoismenya bahwa dia akan berpihak pada Roman Reigns yang lebih benar gitu. Menurut gue dengan statement si Empang bilang mempertanyakan seberapa jauh Jey bersedia untuk menang, ini pertanda kemungkinan Jey Uso akan bertindak cukup jauh seperti tantangannya si Empang itu. Gue nggak tahu seberapa jauhnya seperti apa karena ini single match dan kemudian bukan no disqualification match gitu ya. Jadi masih mempertanyakan seberapa jauh yang bisa dia lakukan. Tapi menurut gue mungkin akan melibatkan Jimmy Uso dan nantinya akan lead ke clash Jimmy versus Jey lagi, dan hopefully kalau dari gue pada akhirnya Jimmy Uso yang akan ngedethrone Jey Uso, dan itu akan bikin mungkin cerita bloodline-nya lebih berdinamika lah gitu. Dengan wildcard yang mungkin terjadi yaitu tadi Jimmy Uso gitu. Di sini bisa jadi dia balas dendam dari Battle Royale di mana dia dieliminasi oleh Jey Uso dan dia nggak dianggap dengan dari promonya Jey Uso tadi, atau sebenarnya mungkin kelihatannya niatnya mau bantu tapi malah ngerusak. Either way kemungkinan akan tetap mengarah ke perang saudara, perang The Usos lagi gitu sih. Itu yang menurut gue untuk pertandingan pertama. Kemudian pertandingan kedua ada triple threat match yang akhirnya terjadi, adalah WWE Intercontinental Championship antara Dominic Mysterio versus Penta dan Rusev. Ini sudah gue prediksi beberapa waktu ya. Gue bilang akhirnya akan triple threat match dan akhirnya terjadi di Saturday Night's Main Event. Dipicu dari di Monday Night Raw kemarin, Dominic
Mysterio tuh resah karena harus defend Intercontinental title-nya ini melawan pemenang antara Penta dan Rusev gitu. Sementara dia minta bantuan dengan JD McDonagh dan Finn Balor dari Judgment Day, tapi mereka sedang fokus pada tag titles-nya. Kemudian Dom malah nelpon seseorang untuk minta bantuan. Ketika pertandingan number one contender match Intercontinental Championship ini, Penta versus Rusev berakhir no contest setelah diserang oleh Los Americanos, yaitu El Grande Americano, Rayo, dan Bravo. Nah, kemudian di backstage Adam Pearce ngomong ke Dom bahwa dia tahu kalau dia yang minta bantuan Los Americanos, sehingga Adam Pearce mengumumkan Dominic Mysterio akan defend title-nya dalam triple threat match di Saturday Night Main Event. Menurut gua walaupun triple threat match ini akan sangat menarik menurut gua, tapi rasanya Dominic Mysterio masih akan mempertahankan title-nya. Pertama, persona Eddie Guerrero-nya masih sedang berkembang sekali. Kemudian ditambah tidak ada menurut gue motivasi lebih kenapa harus switch ke Penta dan Rusev. Sekali lagi gue sih masih memprediksi keruntuhan atau kejatuhannya Dominic Mysterio itu akan dimulai dengan dia kehilangan AAA Mega Championship-nya dulu gitu. Karena menurut gue secara tahta tetap lebih berharga WWE title walaupun itu cuman Intercontinental. Makanya menurut gue untuk saat ini Dominic mungkin masih akan mempertahankan gelar. Kecuali wildcard yang mungkin muncul adalah Judgment Day, Finn Balor dan JD McDonagh. Mungkin mereka mau muncul mau bantu tapi malah ngerusak jadinya, atau secara sengaja ingin menendang Dominic Mysterio dari Judgment Day karena sekarang JD McDonagh nih udah mulai nggak suka juga sama Dominic Mysterio. Tadinya JD McDonagh kan yang paling netral nih. Sekarang setelah mereka kehilangan tag team title, kelihatannya JD McDonagh juga udah mulai tidak simpati dengan Dom gitu. Jadi bisa jadi udah klop untuk mereka meninggalkan Dominic Mysterio. Dan nanti Dominic Mysterio ya dia akan beralih bersisian dengan El Grande Americano dan Los Americanos untuk menghadapi Judgment Day seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertandingan single match WWE Women's Championship antara Tiffany Stratton dan Jade Cargill. Ini unexpectedly terjadi setelah di SmackDown minggu lalu Kiana James melawan Tiffany Stratton. Sebenarnya Tiffany menang dengan British Moonsault Effort-nya, tapi kemudian post match Giulia yang datang bersama Kiana James menyerang Tiffany Stratton. Kemudian Jade Cargill muncul menyelamatkan Tiffany. Seperti yang kita tahu sebenarnya Jade Cargill sejauh ini sebelum SmackDown ini dia ada di posisi mengejar Women's Championship tapi tetap respect ke Tiffany Stratton. Tapi ternyata setelah muncul menyelamatkan Tiffany Stratton, Giulia dan Kiana James dipukul mundur. Ternyata Jade Cargill malah menyerang Tiffany Stratton habis-habisan. Ini bisa dibilang heel turn-nya Jade Cargill, dan dari situ di backstage pun dia juga akhirnya di interview dan secara resmi menantang Tiffany Stratton untuk WWE Women's Championship, dan akhirnya official lah di Saturday Night Main Event. Menurut gua nggak ngerti lagi kalau bukan Jade Cargill yang menang. Jujur banget Tiffany Stratton udah sangat jenuh. Gue bahkan nonton Kiana James versus Tiffany Stratton kemarin, gue ngeliat Tiffany Stratton udah nggak punya sparknya lagi gitu, sama sekali. Either dia yang ketarik dengan Kiana James yang belum naik gitu ya, atau ya dia emang udah redup aja gitu rasanya. Makanya dia mungkin dengan switch title Tiffany Stratton jadi punya motivasi lebih, dia bisa naik lagi gitu ya. Tapi menurut gue tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan WWE Women's Championship ke Jade Cargill. Dengan berpindahnya title, storyline-nya jadi lebih berkembang. Tiffany Stratton mungkin ngejar lagi, Nia Jax mungkin balik lagi, atau Giulia mungkin bahkan mau mengejar juga. Semua terbuka gitu menurut gua. Tapi di sini mungkin Nia Jax akan berperan
sedikit sebagai wildcard, cuman gua sangat meragukan itu karena tidak ada tanda-tandanya aja sih Nia Jax akan muncul. Jadi menurut gua kecil kemungkinannya ada wildcard di sini, kecuali ada orang contender muda, roster muda yang akan diarahkan jadi tangan kanannya Tiffany Stratton, kayak Tiffany Stratton untuk Nia Jax sebelumnya. Tapi siapa juga gue tidak kebayang. Kemungkinan dari NXT, tapi juga gak kebayang siapa karena belum ada kelihatan tanda-tandanya. Tapi gue sangat-sangat berharap ini akan jadi milik Jade Cargill kali ini. Please. Please. Dan yang terakhir adalah pertandingan kemungkinan main eventnya adalah Cody Rhodes versus Drew McIntyre untuk Undisputed WWE Championship. Sebenarnya di SmackDown kemarin lagi-lagi Jimmy Uso datang ke SmackDown, kemudian ketemu Cody Rhodes di backstage ngomongin Jey Uso, terus kemudian Cody Rhodes ya selalu backup lah ya untuk The Usos gitu. Terus kemudian Cody buka show dipanasin sama Drew McIntyre dan menyinggung Jimmy Uso, dan tiba-tiba Jimmy Uso muncul dari belakang menghajar Drew McIntyre, dan di backstage Jimmy minta mau menyelesaikan masalahnya dengan Drew McIntyre dulu, dan akhirnya official lah Drew McIntyre versus Jimmy Uso dalam no disqualification match. Kemudian pertandingannya ini akhirnya dimenangkan oleh Drew McIntyre dengan Claymore-nya, tapi kemudian setelah pertandingan berakhir pun Drew McIntyre masih membantai Jimmy Uso. Dia cekik dengan kursi, kemudian Cody Rhodes datang menyelamatkan Jim. Tapi kali ini Drew McIntyre berhasil membalas dengan Claymore ke Cody Rhodes dan kemudian berlutut di depan Cody sebagai statement gitulah ya. Nah tapi walaupun seperti itu, gue masih merasa Cody Rhodes masih akan mempertahankan gelar di Saturday Night's Main Event, dan masih dalam tema superhero versus bully lah gitu. Dan mungkin kalaupun ada di sini sebenarnya menarik, akan ada beberapa wildcard yang mungkin terjadi. Yang pertama, semuanya berhubungan dengan Jacob Fatu. Yang pertama, Jacob Fatu sendiri. What if ternyata Cody Rhodes yang nyerang Jacob Fatu? Alasannya apa? Tidak jelas. Bisa jadi dia ngelihat Jacob Fatu lebih punya kans untuk ngalahin dia, jadi dia serang di belakang gitu. Walaupun ini kecil kemungkinannya karena Jacob Fatu kan katanya secara resmi cedera ya sampai 2026 gitu. Jadi bahkan cerita Drew McIntyre nyerang Jacob Fatu itu memang skrip untuk membuat Jacob Fatu out karena cederanya ini gitu. Atau wildcard yang lain adalah siapapun yang mungkin nyerang Jacob Fatu. Bisa jadi Randy Orton, bisa jadi Solo Sikoa, siapapun yang mungkin muncul somehow ngedistract Cody Rhodes dan kemudian atau membantu Drew McIntyre dan akhirnya gelarnya berpindah. Tapi menurut gue masih sangat kuat Cody Rhodes yang akan megang. Atau at least kalaupun berpindah, dalam waktu cepat Cody Rhodes akan dapat lagi menurut gue gitu. Nah itulah untuk pertandingan-pertandingan yang sudah official. Sejauh ini 4 match title. Tadi gue bilang juga cukup sebenarnya durasinya untuk Saturday Night's Main Event. Tapi kalaupun ada match yang lain bisa ditambahkan, mungkin akan ada satu match either tag team championship yang menurut gue akan terjadi antara MFT versus Wyatt Six, atau non-title match yang belum kelihatan apa. Jadi paling besar kemungkinannya adalah tag team championship. Tapi kalau itu terjadi, Saturday Night's Main Event akan sangat-sangat sangat-sangat kritis untuk bisa jadi PLE yang flop lagi. Karena terlalu penuh dengan match title, akhirnya semua pertandingan dipaksakan dan akhirnya anti klimaks lagi gitu. Bahkan sebenarnya menurut gue dengan Cody Rhodes versus Drew McIntyre di main event sangat besar kemungkinannya jadi anti klimaks. Seperti yang terjadi di WrestlePalooza ya kalau gue gak salah. Atau di Saturday Night's Main Event sebelumnya, gue lupa deh. Tapi intinya Cody Rhodes
main event sama Drew McIntyre nih ada sekali lagi sebelumnya, dan itu anti klimaks, gue inget banget. Itulah yang akan terjadi di Saturday Night's Main Event, prediksi gue. Kalau lo punya prediksi lain, punya teori lain, boleh dong di-share dan di-komen di episode ini. Kita bisa diskusi bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Dan nantinya mungkin gue akan bahas di episode selanjutnya di WI Podcast. WI Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WI Podcast di Spotify, dan bisa juga dengan subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WI Podcast, dan jangan lupa follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gue Fusilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan selamat menikmati Saturday Night's Main Event.